Halo Lawsarts, selamat datang di web course UKM Logicware and Open Source. Saya Vincent Alexander dari Divisi Multimedia Laos akan menjelaskan Introduction to Visual Communication atau memahami bahasa visual dan desain. Nah, pada web course kali ini kita akan membahas apa itu visual communication, desain sebagai alat komunikasi, dan graphic versus motion design. Mari kita ke bagian pertama. Yang pertama adalah, apa itu visual communication atau komunikasi visual? Mungkin kalian familiar dengan jurusan desain komunikasi visual. Nah, mereka itu belajar desain di jurusan tersebut. Nah, desain adalah bagaimana kita berkomunikasi secara visual. Jadi komunikasi visual itu sendiri. Nah, apa itu definisi dari visual komunikasi? Jadi adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada pihak lain dengan menggunakan media yang bisa dilihat, yaitu secara visual. Nah, misalnya seperti rambu lalu lintas ini. Di sini kita dapat melihat tulisan stop dan panah ke kanan, belokan ke kanan. Nah, panah ke kanan ini merupakan simbol universal yang digunakan di seluruh dunia. Jadi, komunikasi secara visual melampaui batas-batas bahasa. Kemudian, apa saja elemen-elemen dasar dari komunikasi visual itu? Yang pertama adalah tipografi, atau mungkin kalian lebih familiar dengan font. Nah, dalam desain komunikasi visual, yang penting adalah salah satu yang penting adalah font. Jadi kita harus memilih dan mengatur teks agar mudah dibaca. Dan kita juga harus memiliki karakter. Misalnya, kita menulis surat resmi. Biasanya kita menggunakan font Times New Roman. Tentu bukan Comic Sans dong. Karena hal itu pun akan merusak, membuat informasi menjadi terkesan tidak formal atau bercanda. Nah, kemudian yang kedua adalah warna yang menyampaikan emosi dan menarik perhatian. Nah, seperti di rambu stop ini, warna merah ini cenderung mencolok ya. Jadinya kita dapat melihat melihat rambu stop tersebut agar lebih cepat melihatnya. Jadi kita dapat lebih notice lebih awal stop. Kemudian bentuk dan garis memberikan struktur dan mengerahkan mata audiens. Nah, seperti rambu panah ini, dia terbentuk dari 3 garis. 1, 2, 3. Nah, kita semua mengenal ini adalah panah. Panah ini mengarah ke kanan. Jadi ini kita mengartikan ini adalah tikungan ke kanan. Kemudian terdapat juga gambar atau ilustrasi. Yaitu, ya contohnya seperti ini termasuk ilustrasi. Memberikan konteks dan storytelling dari apa yang akan kita jelaskan. Jadi kita dapat menyampaikan informasi tersebut. Jadi informasi tersebut kepada orang lain. Seperti layaknya berkomunikasi. Seperti contohnya cerita bergambar. Nah, kemudian desain sebagai alat komunikasi. Nah, mungkin mungkin kita mendengar desain hanya sekedar membuat sesuatu terlihat bagus atau estetik. Itu tidak sepenuhnya benar atau mitos. Faktanya, desain adalah proses memecahkan masalah atau problem solving. Desain pun tidak semudah itu. Karena fungsi utama desain adalah kita harus menyampaikan pesan dengan jelas, efektif, dan efisien. Jadinya, kita harus dapat memecahkan masalah. Gimana caranya kita menyampaikan pesan tersebut dengan jelas kepada audiens kita. Kemudian, ya salah satunya adalah desain yang baik adalah membimbing mata audiens dari informasi paling penting ke yang kurang penting atau hierarki visual. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya apa itu hierarki visual? Nah, hierarki visual itu seperti ini. Kamu akan membaca teks yang ini dulu, kemudian membaca ini, dan mungkin kalian akan membaca yang ini terakhir. Nah, dalam hierarki visual, kita mengutamakan beban-beban teks. Seperti ini, bold, dan teksnya ukurannya besar sekali.
Kemudian ini subjudul tidak terlalu besar, namun terlihat bold dan lumayan besar. Kemudian ini adalah teksnya, informasinya, dan ini adalah informasi yang terakhir, yang opsional. Nah, kemudian apa itu graphics face motion design? Nah, graphic design adalah seperti yang tadi, contohnya kita mendesain poster, majalah, dan koran. Itu termasuk graphic design. Nah, ciri-ciri utama pada graphic design adalah fokusnya adalah pada ruangan statik atau tidak bergerak, media yang tidak bergerak seperti di kertas diam. Ya, medianya adalah seperti cetak contohnya. Cetak poster, buku, majalah. Dan bisa juga digital, seperti Instagram post atau banner website. Kemudian, graphic design mengandalkan komposisi, tipografi, dan gambar untuk menyampaikan pesan dalam satu waktu atau snapshot. Jadi, pada graphic design, ya fokusnya adalah menyampaikan informasi dalam media yang diam atau tidak bergerak. Seperti layaknya pada koran dan infografis itu. Kemudian, motion design. Nah, motion design ini fokusnya pada visual, komunikasi visual yang memiliki dimensi waktu dan ruang. Nah, contohnya itu seperti film, animasi, atau video di YouTube yang sering kita lihat, atau Instagram Reels, atau UI, UX. Animasi di aplikasi seperti ini. Kita sering mengklik start button di Windows. Nah, pada Windows 11, start button tersebut memiliki animasi ini. Nah, pada animasi ini kita dapat melihat ada feedback yang diakibatkan dari kita memencet tombol tersebut. Seperti dia tombolnya mengecil, efek ditekan, dan ada efek flash gitu. Yang membuat lihatnya fancy dan seperti interaktif. Jadi seperti kita sebagai dasar dari proses desain UI UX. Dan juga iklan TV atau iklan YouTube. Seringkali kan pasti iklannya video dalam bentuk video. Kemudian motion design mampu menjelaskan proses kompleks dengan step by step dan seringkali dengan digabungkan dengan audio. Misalnya kita melihat channel-channel informasi, dokumentasi, itu kan ada proses kompleks step by step. Seperti video tutorial. Nah, itu kan di YouTube dalam step by step. Kemudian ada voice over ya, seringkali voice over atau background audio yang dapat menambah informasi lebih jelas. Jadi pada intinya, grafik dengan motion design itu memiliki fokus yang berbeda. Grafik yaitu pada media statik dan motion design pada media yang bergerak. Namun pada dasarnya keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada audiens atau komunikasi visual. Kalau gitu, sekian dan terima kasih sudah mengikuti web course pada kali ini.